lagi di YouTube channel aku. Nah, seperti judulnya nih, aku bakalan share ke kalian gimana sih caranya aku milih reksadana selama ini. Tentunya kan kalian bakalan bingung ya, dari banyaknya produk reksadana yang diperjualbelikan, entah itu di Upwork, via bank. Itu kan kita pasti bingung ya, cara pilihnya gimana, ini yang terbaik untuk kita tuh gimana. Apakah ikut-ikutan teman, misalnya oh teman aku belinya produk yang ini nih, berarti aku beli yang ini deh gitu kan. Padahal masing-masing produk reksadana itu bisa kita sesuai sama tujuan keuangan kita gitu. Gimana sih caranya? Lebih lengkapnya buat teman-teman yang belum tahu reksadana itu apa, kalian juga udah bisa dengan mudahnya mencari itu di Google. Dan aku juga sering sih share di Instagram aku. Kalian bisa cek di sana. Aku beberapa kali sharing soal reksadana. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja cus. Nah, yang pertama yang kalian lihat itu adalah yang bisa menjadi patokan adalah kita melihat dari tingkat returnnya. Tentunya kan keuntungan ya, kita sebagai investor itu kan pasti memutuskan untuk berinvestasi ke salah satu produk, itu kan pasti kita melihatnya dari keuntungannya. Makin tinggi keuntungan yang kita peroleh, tentunya kan itu akan lebih baik ya. Kita juga harus melihat nih dari produknya itu sendiri, itu tuh selama 3-5 tahun lah paling nggak, itu tuh konsisten nggak sih untuk mencetak si return ini gitu. Namanya kita mencetak keuntungan itu kan tentunya akan susah jika kita ngelakuinnya secara konsisten ya. Itu kan perlu skill untuk si M ini bisa mencetak return dengan konsisten setiap tahunnya ya. Makanya kita ngelihat dari sisi itunya. Dan kita pun juga ngelihatnya dari benchmarknya, misal RDPU benchmarknya kan deposito, bunga deposito. Terus misalnya saham, reksadana saham HSG kan, kita harus ngelihat tuh apakah memang pertumbuhannya si produk ini itu dengan si benchmarknya itu tuh bagus nggak, positif nggak, lebih tinggi nggak dari si benchmark ini gitu. Tentunya kalau lebih tinggi kan performanya bagus kan gitu. Tapi yang perlu kalian perhatiin, kita jangan berpatokan sama satu ini aja, return ini aja gitu. Kadang kita itu terjebak melihat return ini karena kan kita pikirannya oh aku mau cuan gitu, mau returnnya yang paling besar gitu. Saran aku jangan terpaku di return ini, karena kan namanya return itu kan return di reksadana ini itu yang ditunjukkan kan dari return masa lalu kan, dan return masa lalu itu kan tidak selalu mencerminkan masa depan gitu. Kita jangan terjebak dengan si return yang masa lalu ini gitu. Mungkin kita bisa contohin ya pakai website. Jadi aku biasanya pakai si website Indo Premier atau iPod ini. Jadi shout out to iPod, kali aja mau placement. Ya Allah, YouTube masih kecil minta placement ya. Sorry guys. Oke. Jadi aku biasanya pakai website indopremier.com untuk ngefilter dan nyari nih produk yang terbaik tuh apa sih gitu dari reksadana yang ada. Nah di sini mungkin aku bisa jelasin yang ini paling atas itu kan ada kayak checklist reksadana umum, reksadana syariah, ETF umum, ETF syariah, terus all fund sama avail for purchase. Ini maksudnya berarti semua reksadana yang ada, tapi nggak selengkap itu juga sih. Maksudnya ada beberapa produk yang nggak ada juga di iPod ini. Sama avail for purchase ini berarti yang tersedia, yang bisa dibeli di website iPod. Terus ada jenis-jenisnya nih, jenis-jenis reksadana di sini ada money market atau pasar uang, fixed income atau pendapatan tetap, balance fund atau reksadana campuran, EF atau equity fund atau reksadana saham. Jadi misalnya nih ya, aku kali ini contohinnya mau yang money market aja, yang gampang aja dulu ya. RDPO, ya udah centang aja MM-nya doang. Terus all fund. Terus aku karena biasanya pakai preferensi yang syariah, jadi aku checklistnya syariah aja. Nah di sini kan jadi terfilter nih dari ada berapa tadi produk yang ada. Sekarang udah kita filter nih yang pasar uang aja, reksadana syariah dan ETF syariah. Di sini ada 11.
Nah, setelah itu tadi aku ngomongin yang pertama adalah return ya. Kita ngelihat return tuh kalau di sini berarti ini yang ada 1D, 3D, 1M, 3M, YTD, 1 year, 3 year. Nah, di sini itu misal aku ambil contoh aja yang paling atas ya, Bahana Liquid Syariah ini ya. Bahana Liquid Syariah. Artinya return ini kita melihatnya dari 1D nih. Berarti otomatis ini kan aku bikin video ini tanggal 3 Juni ya. Jadi 1D ini. Berarti return si Bahana Liquid Syariah ini selama 1 hari, berarti dari tanggal 2 Juni 2021 sampai penutupan 3 Juni 2021 itu returnnya dia ngasih return 0,02. 1M juga demikian, jadi 1 bulan berarti hitung mundur 1 bulan 3 Mei 2021 sampai 3 Juni itu tuh dia ngasih 0,28% returnnya. Pun kalau yang YTD nih ya, mungkin kalau 3M itu kan 3 bulan kita bisa hitung mundur 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Nah, kalau YTD ini artinya year to date. Jadi awal tahun ini sampai tanggal kita ngelihat ini tuh berapa sih? Berarti otomatis misalnya 1 Januari itu kan jam bursa tutup ya. Biasanya sekitar 2 Januari ya. 2 Januari itu hari apa? 4 Januari 2021 tuh jam bursa buka ya. Apa hari bursanya ya aktif. Jadi dari 4 Januari 2021 sampai tanggal sekarang 3 Juni 2021 dia ngasih return 1,58%. Indikator lainnya yang kita lihat berdasarkan dari return dan harga yaitu NAV ini, itu tuh adalah high-low. High-low ini tuh dia nunjukin perbandingan posisi harga reksadana ini, NAV saat ini itu tuh ada di posisi mana sih sekarang selama setahun ini gitu. Apakah ini termasuk yang tertinggi, posisi tertinggi, ataukah ada di presentasinya itu ada di berapa. Jadi misalnya nih ya, contohnya si Bahana Liquid Syariah ini kan high-low-nya 100%. Nah, berarti posisi harga saat ini NAV 1431 ini itu adalah posisi harga tertinggi nih selama 1 tahun si Bahana Liquid Syariah ini gitu. Misalnya high low-nya 98%. Oh, berarti harga saat ini itu posisinya ada di 98% dari harga tertingginya dalam setahun gitu. Semoga mudah dipahami ya. Ini kan saat ini aku masih jelasin nih indikator per indikator ya. Nanti tuh ada sendiri reksadana pendapatan tetap tuh bagusnya high low-nya berapa, Sharpie-nya berapa, drawdown-nya berapa, AUM-nya berapa, itu tuh ada terpisah ya. Jadi sekarang ini aku mau jelasin cuman indikator per indikator apa aja sih yang dilihat gitu. Sekalian aku memberikan juga pengertian si high low ini apa, Sharpie ini apa, terus kenapa ini penting, kita melihatnya dari apanya itu tuh ngukur apa sih gitu, kurang lebih kayak gitu ya. So, yang pertama ya, indikator pertama adalah kita ngelihat return kan ini tadi. Return dari si produk ini baik dari 1D, 1 hari, 3 hari, 1 bulan, 3 bulan, year to date sampai 5 tahun. Itu untuk apa? Untuk kita ngelihat nih kinerja masa lalunya tuh gimana sih? Apakah dia konsisten untuk memberikan performa yang bagus, return yang dia hasilkan tuh bagus gitu, meningkat gitu. Apalagi kalau RDPU kan memang grafiknya sendiri, coba aku buka ya. Nih, grafiknya sendiri, NAV performance-nya sendiri itu tuh selalu gini, selalu naik terus. Berarti otomatis performanya bagus. Ini adalah ciri RDPU yang bagus gitu. Salah satu ciri RDPU yang bagus. Berarti NAV performance-nya dia tuh selalu meningkat gitu. Apakah ada RDPU yang grafiknya nggak gini? Ada. Jadi makanya kita harus hati-hati juga untuk melihat produk mana yang bagus gitu. Oke, itu tadi adalah masalah return ya. Berarti dari performanya sendiri si produk ini bagus nggak sih dari kinerja masa lalu. Tapi yang aku tekanin tadi adalah jangan hanya ngelihat si masa lalunya aja gitu, karena nggak selalu mencerminkan masa depan. Nah, indikator lainnya yang juga kita lihat adalah si high low ini tadi. Apakah posisi harganya tuh
dibandingkan posisi harga selama 1 tahun tuh gimana sih performansnya gitu, berapa persen sih, apakah harga saat ini tuh harga yang tertinggi, berada di posisi yang tertinggi atau tidak gitu. Di sini contohnya adalah high low-nya 100%, otomatis berarti harga saat ini nih CNAV 1431,41 ini adalah posisi harga tertinggi dalam setahun ke belakang gitu kurang lebih ya. Semoga dipahami. Nanti misal ada pertanyaan atau apa, feel free untuk komen ya. Sorry banget kalau misalnya ada kalimat-kalimat yang susah untuk dicerna, kalian mungkin bisa tanyain di kolom komen, atau kalian bisa ulang lagi videonya, putar dari awal. Aku pun belajar untuk menyampaikan lebih baik lagi ya. Oke, itu tadi yang pertama adalah tingkat return. Yang kedua itu adalah kita melihat dari tingkat resikonya sendiri. Dalam berinvestasi, apalagi investasi produk keuangan kayak gini, itu tuh tentu ada resikonya ya. Selain kita dapat return, kita tentunya return itu dibarengi dengan resiko. Nah, kita dalam memilih reksadana itu juga harus memperhatikan tingkat resiko ini. Semakin besar keuntungan, tentunya resiko yang akan kita peroleh itu pun juga semakin besar ya. Nah, cara ngelihatnya tuh gimana? Ini ada salah satu indikator yaitu SARPI. Di sini ada tulisannya SARPI ratio. SARPI ini tuh nunjukin returnnya berapa dibandingkan dengan resikonya. Jadi misalnya nih ya, SARPI-nya 0,16 lah gitu. Kita bilang 0,16 SARPI-nya. Berarti setiap 1 poin resiko yang kita ambil sebagai investor, itu tuh produk ini tuh mampu menghasilin keuntungan 0,16 gitu. Selanjutnya, selain si SARPI ratio ini, tingkat risiko ini juga kita lihat dari standard deviation. Standard deviation kita bisa dapat infonya di sini tuh dengan ngeklik ini produknya. Nah, di bagian sini ada standar deviasi. Standar deviasi ini apa sih? Biasanya kan kita temuin saat penelitian ya, maksudnya saat penelitian skripsi, saat tesis gitu kan pasti ada standar deviasi ya. Apa sih standar deviasi itu? Nunjukin tingkat resiko dari portofolionya si Bahana Liquid Syariah ini. Jadi misal semakin besar nilai si standar deviasi ini, maka semakin besar resikonya gitu. Otomatis 0,0001 berarti resikonya ada sebesar itu di produk ini. Selain itu, ngomongin tingkat resiko, ini juga ada indikator lagi yaitu drawdown. Ini bagian di sini. Tapi ini nggak kasih data ya. Coba kita cari yang dia kasih data deh, biar ada angkanya. Bisa drawdown ya, kita ambil ini aja, asal ambil aja BNI AM Dana Lancar Syariah. Di sini drawdownnya 0,01%. Si drawdown ini apa sih? Drawdown ini tuh kita bisa ngelihat dari angka ini ya. Kita bisa ngelihat risiko penurunan dari reksadana dalam jangka waktu tertentu. Jadi misalnya nih ya, ini si BNI ini punya drawdown 0,01. Berarti 0,01 dalam 1 tahun ya, ini rasio periode 1 tahun. Nah, berarti reksadana ini BNI AM Dana Lancar Syariah ini itu tuh pernah turun paling gede itu adalah 0,01% dari titik tingginya, dari titik tertingginya. Nah, jadi si drawdown ini tuh bakalan ngebantu kalian untuk mengukur nih apakah si resiko produk ini tuh masih kita terima gitu. Jika dia turun paling maksimumnya tuh 0,01% dari titik tingginya yang terakhir loh gitu. Apakah kita masih bisa menerima penurunan sebesar ini gitu. Kita ngelihatnya dari situ. Kita lihat visualnya aja ya, kita lihat dari grafiknya biar teman-teman bisa lebih paham. Nih, dalam drawdownnya ini kalian bisa klik. Nah, di sini tuh kan kelihatan tuh area warna merah nih. Nah, si warna merah ini itu tuh ngegambarin drawdownnya si reksadana ini. Artinya di area ini itu adalah penurunan yang paling dalam, penurunan yang paling rendahnya tuh ada di posisi ini gitu. Otomatis
penurunan 0,14% ini adalah penurunan yang paling gede dari titik tertingginya selama 1 tahun terakhir. Nah, apakah kita bisa nih menerima resiko itu gitu? Itu kita ngukurnya adalah dari si drawdown ini gitu. Selanjutnya kita melihatnya dari dana kelolaan atau di sini AUM. Ini tuh nunjukin dalam 1 MI nih ya, misal MI-nya si Bahana Liquid Syariah nih, dia tuh ngelola berapa sih uang nasabah, uang investor yang ada di situ. Nah, di sini adalah totalnya berarti dia 559,75 billion. Ada sekitar itu jumlah dari uang investor itu yang menginvestasikan di produk Bahana Liquid Syariah ini. Jadi si AUM ini adalah total dana kelolaan si reksadana ini gitu. Untuk apa kita melihat ini gitu? Poinnya apa sih kita harus melihat si dana kelolaan itu? Ini tuh kita bisa ngukur seberapa besar sih kepercayaannya investor gitu. Semakin besar kan tentunya berarti semakin banyak yang invest di sini ya, otomatis tingkat kepercayaannya kan semakin tinggi gitu. Nah, makanya makin besar si dana kelolaan ini, tingkat kepercayaan si investor terhadap kualitas si manajer investasinya itu kan lebih besar gitu. Misal kita mau ngefilter ya, ini tuh bisa diklik ini aja, ini bisa diurutin dari yang terendah dari yang tertinggi nih AUM-nya. Berarti otomatis ini yang AUM-nya paling gede, bisa diartikan tingkat kepercayaannya oleh masyarakat itu paling tinggi adalah si Sukor Invest. Memang si Sukor ini apa ya, banyak yang itu invest di situ sampai 3T nih. Artinya kepercayaan si investor terhadap kualitas si Sukor Invest untuk mengelola ini produk ini itu sangat besar. Yang terakhir itu adalah kita melihat si manajemen perusahaannya itu sendiri. Masih berhubungan dengan manajer investasi sih. Selain melihat AUM-nya, karena kan kepercayaan masyarakat pun tidak cukup ya untuk kita melihat apakah si manajer investasi ini cukup layak untuk kita investasi masuk di situ gitu. Kita juga harus melihat track recordnya. Biasanya kita ngelihatnya tuh apakah dia pernah melakukan gagal bayar atau pernah melakukan sesuatu yang negatif gitu, misalnya di suspend atau gimana. Tapi kita pun juga harus memperhatikan di suspendnya tuh karena apa gitu, nggak serta merta karena pernah di suspend terus dia buruk gitu. Biasanya kita harus gali lebih dalam nih, suspendnya tuh karena apa. Seperti kemarin itu Sukor ya, kalau nggak salah Sukor itu sempat ke suspend karena dia melebihi batas AUM-nya dari si produk tersebut gitu, terlalu gede gitu. Padahal oleh OJK tuh ada batas minimumnya gitu. Nah, akhirnya disuspend. Jadi biar nggak makin gede kan AUM-nya gitu, karena makin melebihi si batas itu tadi kalau tetap dibuka gitu. Nah, itu kan berarti bukan karena sentimen negatif ya, nggak serta merta karena disuspend itu juga sesuatu yang buruk gitu. Berarti kan artinya biasanya untuk mudahnya gimana sih cara yang lihat manajer investasi ini pernah melakukan track record yang buruk gitu? Kita minta bantuan aja sama Bang Google. Jadi langsung search aja misal Sukor Invest, tulis aja Sukor Invest gagal bayar gitu, atau Sukor Invest suspend karena gitu. Jadi kita bisa ngeliat tuh berita-beritanya. Selain itu biasanya juga yang diperhatiin dari milih reksadana itu adalah dari sisi expense ratio. Expense ratio ini tuh kita ngukur seberapa besar sih biaya yang digunain si manajer investasi untuk ngelola si produk reksadana ini gitu. Jadi kayak misalnya ada biaya manajemen fee, terus ada biaya kustodian dari biaya bank kustodian, ada biaya tradingnya, terus ada biaya marketing dan lain-lain. Itu tuh yang termasuk dalam perhitungan si expense ratio ini. Otomatis kalau di logika semakin kecil expense ratio kan berarti makin bagus ya si manajer investasi ini ngelola duitnya gitu secara efisien gitu. Nah, kurang lebih adalah itu
4 hal yang biasa kita lihat ketika kita memilih reksadana. Yang pertama yaitu tingkat return tadi. Kita melihat dari kinerja masa lalunya, performa masa lalunya, apakah konsisten setiap tahunnya dia ngasih returnnya gitu. Terus selain itu kita juga melihat dari si high low-nya itu, apakah saat ini di harga saat ini itu adalah posisi tertinggi dari setahun ke belakang. Terus yang kedua yaitu adalah tingkat resiko, seberapa besar sih kita bisa menerima resiko dari suatu produk ini gitu. Kita melihatnya dari Sharpe ratio. Setiap satu poin risiko yang kita ambil sebagai investor itu tuh mampu ngehasilin keuntungan berapa. Terus juga kita melihat dari standar deviasinya. Semakin besar nilai si standar deviation ini, semakin besar juga risiko yang kita ambil. Setelah itu adalah kita melihat drawdown. Jadi selama periode 1 tahun terakhir itu tuh reksadana ini turun berapa persen sih dari titik tertingginya dalam 1 tahun gitu. Terus yang ketiga adalah dana kelolaan. Kita melihat tingkat kepercayaan investor terhadap si manajer investasi ini, dilihat dari nilai AUM-nya. Dan yang terakhir adalah kita melihat manajemen perusahaannya, apakah track recordnya bagus, apakah pernah gagal bayar, disuspend dan sebagainya. Dan juga kita melihat dari seberapa efisiensi manajer investasi ini ngelola dana investasi kita dengan nilai expense ratio ini gitu. Oke deh, jadi itu aja rasio-rasio yang biasanya aku pakai ketika aku milih si reksadana. Biasanya aku pakai website Indoprimer itu tadi. Terus selain itu pun sebenarnya kalian juga bisa ngelihat informasi yang lebih lengkapnya tuh di prospektus dan fun fact sheet juga sih. Aku lupa mention ya teman-teman. Kita bisa ngelihat di sini tuh apa dalam portofolio ini tuh apa aja sih isi si porto ini gitu. Ini mungkin aku bisa jelasin di video selanjutnya kali ya. Kita melihat fun fact sheet sama prospektus itu gimana gitu. Itu aja sih, ya Allah aku terlalu banyak bercop-cop ya. Semoga video kali ini membantu. Sangat diperlukan saran dari kalian. Mungkin aku kecepatan kah? Mungkin kalimat-kalimat yang aku pakai itu kurang efektif gitu, maksudnya nggak menjelaskan atau gimana. Kalian bisa langsung komen. Kalau ada pertanyaan juga kalian bisa langsung komen. Semoga ini nanti bisa buat jadi perbaikan di video-video selanjutnya. Dan aku berharap banget semoga video ini membantu sih. Jadi bermanfaat untuk kalian. Dan kalian bisa milih langsung gitu reksadana secara mandiri sesuai tujuan keuangan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Aku berharap video ini bermanfaat. Jika kalian juga merasa itu, kalian bisa share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak lagi yang bisa milih reksadana sendiri sesuai dengan tujuan keuangan dan kebutuhan kalian masing-masing. Oke deh, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.